Baiklah, kita baca nih kitabnya sedikit ya. Kita tabarukan aja nih malam. Pembukaan kitab Ta'limul Muta'alim ya. Kitab ini adalah kitab yang sudah terbukti saudara berhasil membentuk karakter para penuntut ilmu. Ini berhasil di dunia pesantren. Ini kitab boleh jadi sebagai kurikulum tetap yang berhasil mendidik karakter daripada para santri kepada kiainya. Ini berhasil, sudah terbukti. Antum bisa lihat bagaimana ta'zim, hormatnya para santri kepada kiainya. Betul? Dan itu jarang kita lihat, mohon maaf, di sekolah jarang kita lihat. Di dunia perkuliahan jarang kita lihat. Tapi di pesantren kita bisa lihat. Ini ada apa? Apa rujukannya? Apa kurikulumnya? Nih kurikulumnya kitab Ta'limul Muta'alim. Ini kitab terbukti berhasil membentuk pribadi karakter para penuntut ilmu. Karena emang ini kitab asbabul wurudnya, ini kitab historisnya terkarang oleh muallif. Karena di masanya banyak orang bener-bener nyari ilmu, bahkan pengorbanannya banyak, tapi anehnya ilmunya kagak manfaat. Ilmunya sih banyak yang dia hafal, banyak yang dia bisa, tapi anehnya di masyarakat kagak kepake. Ada apa ini? Ada kesalahan waktu nyari ilmunya. Nah, ini kitab yang bakal ngebahas ini semua. Nah, jadi insya Allah nih, walaupun sebulan sekali kita istiqomahin baca ini kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan, faddala, mengunggulkan bani adama, anak cucu keturunan Adam, bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Ada dua indikator yang menyebabkan anak Adam unggul dari makhluk yang lainnya. Anak Adam punya pengetahuan, punya ilmu dan punya amal. Punya ilmu dan punya amal. Jadi manusia unggul adalah manusia yang berilmu dan beramal saleh. Berilmu dan mempraktekkan ilmunya. Inilah kriteria orang-orang atau manusia unggul karena memiliki ilmu dan amal. Paham nih kira-kira? Ya, jadi mulianya manusia, unggulnya manusia karena memiliki ilmu dan amal. Dan ini tidak dimiliki makhluk yang lain. Bener nggak? Binatang punya ilmu nggak? Punya akal nggak? Enggak, dia punya nafsu. Punya nafsu. Ada makhluk punya akal tapi nggak punya nafsu. Siapa tuh? Malaikat. Kita mah hasil kolaborasi otodidak ya. Kita ini hasil kolaborasi otodidak daripada perpaduan malaikat dan binatang. Kok bisa begitu? Iya. Kita punya nafsu binatang dalam diri kita. Kita juga punya nafsu, bukan nafsu ya, kita punya keunggulan malaikat dalam diri kita. Perpaduan luar biasa. Yang ada di malaikat kita punya, tapi malaikat kagak punya. Yang ada di binatang kita gak punya. Makanya manusia kalau mulia, kalau berilmu, beramal, bisa lebih dahsyat daripada malaikat. Tapi kalau tak berilmu dan tak beramal, bisa lebih sesat daripada binatang sekalipun. Kalau musang ekor 9 ya. Dia kalau nyolong ayam, paling 2-3 ekor ayam yang hilang, bener nggak? Musang ekor 9 tuh. Tapi kalau musang pala hitam, ada godengnya nih, ada giniannya nih, pecinya hitam, bajunya ungu. Ya. Kalau musang yang model begitu, kira-kira ayamnya bagaimana tuh? Iya, hilang sama kandang-kandangnya. Sama yang punya ayam ini gotong juga kayaknya tuh. Tuh, manusia lebih jahat kalau tidak berilmu, tidak beramal daripada binatang. Naudzubillah min dzalik. Nah, mulianya manusia ini ala jami'il alam, daripada seluruh alam yang ada ini. Masya Allah. Jadi ternyata alam Allah yang jumlahnya dikatakan di sini, inna lillahi ta'ala samaniyata asyara alfa alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 18.000 alam. 18.000. Samkan baik-baik.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 18.000 alam. Wad dunya alamun minha. Dan dunia kita ini, alam semesta kita ini ya, yang luasnya sampai gini hari belum bisa keukur, ternyata hanya satu alam daripada 18.000 alamnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuh? Ini alam dunia yang segini luas, segini gedenya, cuman satu alam aja daripada 18.000 alam yang Allah miliki. Betapa maha besar, betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya dari 18.000 alam itu, makhluk yang Allah unggulkan, makhluk yang Allah utamakan adalah keturunan Adam alaihi salam. Alhamdulillah. Makanya jangan malu-maluin. Kita udah diunggulin daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Jangan menodai keunggulan tersebut dengan tidak mencari ilmu dan tidak beramal. Makanya kudu ngaji. Paham nih? Insyaallah. Sedikit lagi. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Dan selawat atas baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, sayyidnya, pemimpinnya yang paling terkemuka dari bangsa Arab wal ajam, dan bangsa non Arab. Bangsa Arab dan selain bangsa Arab atau disebut dengan ajam, sayyidnya, pemimpinnya yang paling terkemukanya dari dunia sampai ke akhirat. Karena ada orang terkemuka, terpandang ya hebat di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Ya enggak? Banyak orang hebat, banyak orang kuat, banyak orang berkuasa di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Betul tidak? Tapi Nabi kita ya terkemuka, sayyid, terdepan, terhebat, terkuat, terberkuasa di dunia sampai dengan di akhirat nanti. Ini Nabi kita. Jadi jangkauan beliau ini dunia dan akhirat. Belum ada, bahkan tidak mungkin ada, mustahil ada pemimpin yang memiliki jangkauan, kekuatan, kehebatan melebihi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau jangkauannya, levelnya dunia sampai ke akhirat, itu Nabi kita. Maka disebutnya Sayyidil Arab wal Ajam. Beliau adalah yang paling terkemuka di bangsa Arab dan bangsa non Arab sekalipun. Dunia akhirat. Wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarga Nabi ya, keluarga Nabi yang mana keluarganya Nabi ini sampai gini hari masih ada di tengah-tengah kita. Yang mana keluarga Nabi sampai gini hari masih ada di tengah-tengah kita, dan kita beruntung oleh Allah ditakdirkan bisa dekat dengan salah satunya. Alhamdulillah. Wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Jumlah sahabat Nabi yang terhitung adalah 124.000 orang. 124.000 orang. Sama dengan jumlah Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Sahabat Nabi 124.000 orang. Yang maksud surga tanpa hisab berapa tadi di Maulid Tiba? Disebutin di jumlahnya. Tadi di Maulid Tiba ada umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab berapa? 70.000 orang. Sahabat Nabi 124.000 yang masuk surga nggak pakai hisab, nggak pakai adab 70.000 orang. Tapi alhamdulillah satu orangnya bisa mensyafaati 70.000 lagi. Jadi 70.000 pangkat 2 4,9. Ya mudah-mudahan jamaah Nurul Muslimin masuk ke dalamnya. Amin ya. Amin Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Jebolan weh. Kalau nggak masuk kita baik lagi ya. Iya masa kita udah capek-capek begini ya Allah. Ya begini gitu ya. Masa iya gitu. Masya Allah. Ya Nabi'il ulumi wal hikam, yang mana keluarga Nabi, sahabat Nabi dari dulu sampai sekarang adalah sumber mata air ilmu dan hikmah. Dari mereka lah kita mendapatkan ilmunya Rasulullah SAW. Kalau bukan dari mereka, 14 abad silam Nabi kita hidup membawa Islam ke tengah dunia ini. Kalau bukan karena jasa mereka,
Kalau bukan karena jasa mereka, penerusnya Nabi, nggak akan sampai tuh ajaran Islam ke tengah-tengah kita. Nggak akan ada tuh namanya orang Indonesia, negara Indonesia sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia. Lebih dari 200 juta orang Indonesia beragama Islam. Dan ini tidak terjadi di negara manapun. Nggak akan terjadi itu kalau bukan mereka sang pembawa risalah, pewarisnya Rasulullah SAW sebagai mata air ilmu dan hikmah yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Wa ba'du wallahu a'lam bissawab. Dah ngaji mas sampai wa ba'du aja udah cukup. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saudara, walaupun capek, lelah, tapi yakinlah bahwa waktu yang kita habiskan malam hari ini adalah waktu terbaik yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang terbaik yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dipakai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga sehat walafiat. Kita niat dari sekarang, bulan depan kita ngaji lagi bareng di sini. Supaya dicatat niatnya, ya. Dari sekarang kita niatin malam minggu yang akan datang di awal bulan kita ngaji lagi di kediamannya Bang Nur Rahman. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.